Tidak semua wali dikenal karena suaranya. Sebagian justru dikenali dari diamnya yang mengguncang langit. Dari Bangkalan, seorang guru menanam benih, dan benih itu tumbuh menjadi 4 cahaya yang menerangi Nusantara. Jika Anda mencintai kisah wali dan karomah penuh hikmah, subscribe dan tuliskan di komentar dari kota mana Anda menyimak kisah ini. Syaihona Holil, guru yang menggenggam takdir muridnya. Malam di Bangkalan selalu memiliki sunyi yang berbeda. Bukan sunyi yang kosong, melainkan sunyi yang dipenuhi zikir, seakan angin pun ikut menundukkan kepala. Di sebuah endalem sederhana, beratap rendah dan bercahaya lampu minyak, duduk seorang ulama sepuh dengan sorban putih dan sorot mata yang menembus batas lahir. Dialah Syaihona Holil Bangkalan. Beliau tidak dikenal karena suaranya yang lantang, tidak pula karena kitab-kitab tebal yang ditulisnya. Namun para ulama Nusantara tahu satu hal. Jika Syaihona Holil sudah mengangguk, maka takdir seorang murid bisa berubah selamanya. Malam itu, hujan turun pelan. Butirannya seperti menghitung usia. Di serambi pesantren, beberapa santri muda duduk bersila. Mereka adalah santri biasa. Belum ada yang menyangka bahwa kelak nama-nama ini akan menjadi pilar umat. Di antara mereka ada Hashim, santri pendiam dari Jombang, matanya dalam dan langkahnya tenang. Ada Wahab, cerdas dan berapi-api, lidahnya tajam namun hatinya jujur. Ada Bisri, yang lebih sering diam dan bekerja daripada tampil dalam majelis. Dan ada As'ad, santri yang gemar menyendiri, berjalan jauh tanpa banyak bicara. Mereka belum tahu bahwa malam itu adalah malam penanaman benih. Syaihona Holil keluar dari endalem tanpa aba-aba. Para santri langsung berdiri, menunduk, tak satu pun berani menatap wajah beliau. Diam. Bahkan jangkrik pun seolah tahu adab. Syaihona Holil memandang mereka satu persatu. Tatapan itu bukan menilai hafalan, bukan menguji kepandaian. Tatapan itu seakan membaca isi dada. Hashim, panggil beliau pelan. Santri itu maju dengan lutut gemetar. Sendiko dawuh, Yai. Syaihona Holil tidak memberi nasihat panjang. Beliau hanya menyerahkan seutas tasbih tua, warnanya kusam, namun terasa hangat saat disentuh. Pegang ini. Jangan kau jual ilmumu. Jangan kau tundukkan agamamu. Jika kelak umat terjepit, berdirilah. Hashim tak bertanya. Ia hanya mencium tangan guru dan menangis tanpa suara. Di saat itu, tak ada yang tahu bahwa tasbih itu kelak akan menjadi saksi doa-doa yang mengguncang penjajah. Kemudian Syaihona Holil menoleh pada Wahab. Kau pandai, ujar beliau singkat. Wahab menunduk, dadanya bergetar bangga sekaligus takut. Tapi ingat, lanjut beliau, ilmu yang tidak dijaga adab akan menjadi api. Jika kau ingin selamat, ikat lidahmu dengan zikir. Wahab terdiam. Kalimat itu menancap lebih dalam daripada kitab manapun. Malam itu ia belajar bahwa karomah bukan pada kefasihan, melainkan pada pengendalian diri. Giliran Bisri dipanggil. Besok kau bersihkan halaman sampai subuh, perintah Syaihona Holil. Para santri lain heran. Bisri tidak diberi kitab, tidak diajak diskusi. Namun Bisri hanya menjawab, Inggih, Yai. Ia menyapu, mengepel, membersihkan daun dan lumpur hingga fajar. Tak ada keluhan, tak ada protes. Yang ada hanya niat hikmah. Syaihona Holil memperhatikan dari jauh. Dalam hati beliau berdoa, Ya Allah, bersihkan hatinya sebagaimana ia membersihkan tanah. Dan doa seorang wali tidak pernah jatuh ke tanah. Terakhir, As'ad dipanggil. Kau sering berjalan sendirian, kata Syaihona Holil. As'ad menunduk. Hamba hanya mencari tenang, Yai. Syaihona Holil tersenyum tipis. Kelak kau akan berjalan lebih jauh dari yang kau kira. Jangan minta jalan mudah. Mintalah penjagaan. Kalimat itu sederhana. Namun malam itu, angin berputar pelan di serambi, seolah mengamini. Setelah semua dipanggil, Syaihona Holil duduk kembali. Beliau memejamkan mata, bibirnya bergerak lirih. Para santri tidak mendengar doa itu, tapi merasakan getarnya di dada. Disitulah rahasia para wali. Mereka tidak membentuk murid dengan ambisi, melainkan dengan doa yang disembunyikan. Tak lama kemudian, beliau berkata pelan namun tegas, Kalian boleh pergi kemana saja, tapi jangan pernah pergi dari adab. Siapa yang menjaga adabnya, Allah yang akan menjaga langkahnya. Malam itu hujan berhenti. 4 santri kembali ke bilik masing-masing,
membawa pesan yang belum mereka pahami sepenuhnya. Namun langit Bangkalan tahu, dari endalem sederhana itu, 4 cahaya sedang disiapkan. Bukan untuk bersinar sendiri, melainkan untuk menerangi zaman yang gelap. Dan inilah baru permulaan. Benih yang mulai retak di dalam tanah. Perpisahan dengan guru sejati tidak pernah benar-benar disebut perpisahan. Ia lebih mirip lepasan anak panah, ditarik kuat, lalu dilepas menuju arah yang hanya diketahui oleh Allah. Hari itu, 4 murid Syaihona Holil Bangkalan meninggalkan pesantren dengan langkah berbeda, namun dengan satu ikatan yang sama, doa yang tak pernah putus dari seorang wali. Hashim, doa yang didengar langit. Hashim muda melangkah ke Jombang. Ia tidak membawa banyak bekal, hanya kitab-kitab lusuh dan tasbih tua pemberian guru. Setiap malam, ia bangun sebelum fajar, menggenggam tasbih itu, berdoa tanpa suara. Suatu malam, sebuah kampung dilanda ketakutan. Penjajah datang, memeras rakyat, merampas hasil panen. Para kiai bimbang, jika melawan, rakyat celaka, jika diam, kehinaan merajalela. Hashim diminta memimpin doa. Ia menolak berkali-kali. "Aku masih santri," katanya. Namun seorang kiai sepuh berkata, "Kami melihat ketenangan yang tidak biasa pada dirimu." Hashim duduk bersila. Tasbih tua digenggam erat. Ia tidak berteriak, tidak menangis. Hanya satu kalimat yang terucap, "Ya Allah, jika diam kami adalah dosa, maka jadikan berdiri kami sebagai rahmat." Usai doa itu, hujan turun deras tanpa awan. Keesokan harinya, pasukan penjajah mendadak ditarik. Tidak ada yang tahu sebabnya. Yang pasti, kampung itu selamat. Sejak saat itu, para ulama mulai berbisik. Doa Hashim, seperti disambungkan langsung ke langit. Namun Hashim tetap merendah. Ia tahu, ini bukan kehebatannya, melainkan amanah dari guru. Wahab, lidah yang menjadi penjaga. Berbeda dengan Hashim, Wahab terjun ke tengah perdebatan. Ia hadir di majelis-majelis besar, tempat pemikiran saling bertabrakan. Banyak yang ingin ia bicara, berdebat, membalas argumen. Namun pesan Syaihona Holil terus terngiang. Ikat lidahmu dengan zikir. Suatu hari, sebuah forum hampir berubah menjadi perpecahan. Suara meninggi, tuduhan beterbangan. Wahab berdiri. Semua menunggu pidato panjang. Namun ia hanya mengucap, "Kita ini berselisih bukan karena kurang dalil, tapi karena terlalu ingin menang." Kalimat itu jatuh seperti hujan di tanah panas. Orang-orang terdiam. Beberapa menangis. Amarah luruh tanpa dipaksa. Seorang ulama tua mendekati Wahab dan berbisik, "Nak, lidahmu dijaga malaikat." Wahab tersenyum pahit. Ia tahu, menahan diri jauh lebih berat daripada berbicara. Bisri, ilmu yang datang saat dibutuhkan. Bisri pulang ke kampungnya dan membuka pengajian kecil. Ia tidak dikenal sebagai ahli kitab besar. Namun ia dikenal rajin melayani masyarakat, mengantar jenazah, membersihkan masjid, membantu petani. Suatu hari, terjadi sengketa hukum waris yang rumit. Para kiai bingung. Kitab rujukan tidak lengkap. Waktu mendesak. Seseorang berkata, "Panggil Bisri." Bisri datang dengan pakaian sederhana. Ia duduk, menunduk sebentar, lalu mulai berbicara. Dalil mengalir. Pendapat ulama disebutkan. Solusi muncul jelas dan adil. Semua terdiam. "Dari mana kau tahu?" tanya seorang kiai. Bisri menjawab lirih, "Saya hanya membersihkan niat. Ilmu datang sendiri." Di sanalah orang-orang paham, ilmu yang bersih lahir dari hati yang disucikan. As'ad, langkah yang dijaga. As'ad berjalan jauh, berdakwah dari desa ke desa. Suatu malam, ia harus melewati hutan lebat. Gelap, sunyi, binatang liar terdengar dekat. Ia teringat pesan guru, "Jangan minta jalan, minta penjagaan." As'ad duduk, membaca syalawat perlahan. Tak lama, suara hutan mereda. Ia merasa ditemani, meski tak melihat siapapun. Pagi hari, ia ditemukan selamat di pinggir desa. Penduduk berkata, "Semalam kami melihat cahaya bergerak di hutan." As'ad hanya tersenyum. Baginya, selamat bukan karena kekuatan, tapi karena kepasrahan. Penutup bab. 4 murid, 4 jalan. Karomah mulai tampak bukan sebagai pertunjukan, melainkan sebagai efek samping dari keikhlasan. Dan jauh di Bangkalan,
Di endalem sederhana itu, Syaihona Holil tersenyum tanpa diketahui siapapun. Karena beliau tahu, benih telah retak, dan cahaya sedang mencari jalannya sendiri. Saat karomah diuji oleh bayangan diri sendiri, tidak ada karomah yang dibiarkan tumbuh tanpa ujian. Karena karomah bukan hadiah, ia adalah beban. Dan semakin terang cahaya seseorang, semakin panjang bayangan yang mengikutinya. 4 murid Syaihona Holil Bangkalan mulai dikenal. Nama mereka disebut dengan hormat. Doa mereka diminta. Pendapat mereka dicari. Dan disitulah ujian paling halus mulai bekerja. Pujian. Hashim. Antara doa dan kekuasaan. Di Jombang, Hashim mulai didatangi tokoh-tokoh besar. Ada yang datang dengan niat tulus, ada pula yang membawa kepentingan. Suatu malam, seorang bangsawan berkata lirih, "Kiai, jika panjenengan mau berdiri bersama kami, suara panjenengan akan menggerakkan ribuan orang." Hashim terdiam. Ia tahu, satu kata darinya bisa mengubah peta kekuasaan. Ia pulang dengan dada sesak. Di malam sunyi, ia menggenggam tasbih tua. Namun malam itu, tasbih terasa dingin. Hashim gemetar. Ia sadar, ada sesuatu yang berubah di hatinya. Ia sujud lama sekali. "Ya Allah," bisiknya, "jika doa ini mulai bercampur ambisi, cabutlah kemampuanku sebelum engkau cabut adabku." Pagi harinya, ia sakit keras. Berhari-hari tak bisa bangun. Banyak yang berkata karomahnya hilang. Namun saat ia sembuh, doanya kembali jernih, bahkan lebih dalam dari sebelumnya. Ia belajar satu hal. Karomah diselamatkan bukan dengan kekuatan, tapi dengan kerelaan kehilangan. Wahab, ujian lidah dan amarah. Wahab menghadapi ujian yang berbeda. Dalam sebuah forum besar, ia difitnah. Ucapannya dipelintir. Namanya diseret. Orang-orang menunggu ia membalas. Amarah mendidih. Lidahnya hampir meledak. Namun tiba-tiba, ia teringat wajah Syaihona Holil, tatapan yang tenang tapi tegas. Wahab keluar dari forum. Ia mengurung diri 3 hari. Tidak bicara. Tidak membela diri. Hanya zikir dan menangis. Pada hari keempat, fitnah itu runtuh sendiri. Orang-orang yang memfitnah justru meminta maaf di depan umum. Seorang murid bertanya, "Kiai, mengapa panjenengan diam?" Wahab menjawab, "Karena jika aku bicara saat marah, karomah akan berubah menjadi kutukan." Bisri, godaan kemudahan. Bisri mulai dikenal sebagai pemecah masalah. Setiap persoalan fikih, namanya dipanggil. Suatu hari, seseorang menawarkan kemudahan, jabatan, fasilitas, kenyamanan. "Dengan ini, panjenengan bisa membantu lebih banyak orang," katanya. Bisri termenung. Tawaran itu tampak mulia. Namun malamnya, ia gelisah. Ia teringat sapu dan halaman pesantren Bangkalan. Ia teringat keringat tanpa pujian. Keesokan hari, ia menolak tawaran itu. Sejak saat itu, jawabannya dalam setiap persoalan justru semakin tajam dan terang. Ia paham, ilmu tidak mau tinggal di hati yang terlalu nyaman. As'ad, sepi yang menakutkan. Ujian As'ad datang dalam bentuk kesepian. Ia berjalan jauh, tapi mulai merasa sendiri. Dakwahnya sepi. Tidak ada santri. Tidak ada sambutan. Suatu malam, ia bertanya dalam sujud, "Ya Allah, apakah langkahku salah?" Dalam sunyi itu, terlintas pesan guru. "Jika kau sendiri, berarti Allah sedang mengajakmu bicara lebih dekat." As'ad tersenyum dalam tangis. Ia lanjut berjalan. Dan tanpa ia sadari, di desa-desa yang ia singgahi, orang-orang mulai berubah, pelan, tanpa gemuruh. Penutup bab. Di Bangkalan, Syaihona Holil bermimpi 4 burung. Satu hampir terbang terlalu tinggi. Satu hampir menyerang. Satu hampir bersarang di tempat nyaman. Satu hampir berhenti terbang. Namun keempatnya kembali ke arah yang benar. Beliau berucap lirih, "Alhamdulillah, mereka lulus dari ujian diri." Karena musuh terbesar wali bukan dunia, melainkan bayangan dirinya sendiri. Saat 4 jalan bertemu di satu takdir, ada masa ketika karomah tidak lagi bekerja sendiri-sendiri. Ia bergerak seperti anyaman halus, tak terlihat. Namun jika ditarik satu benang, seluruh kain ikut bergetar. Masa itu datang ketika umat berada di titik paling rapuh. Tahun-tahun itu adalah tahun kegelisahan. Penjajah semakin menekan. Umat tercerai-berai oleh perbedaan,
oleh rasa takut, oleh kepentingan yang saling berbenturan. Banyak kiai berdoa, namun doa terasa menggantung di udara. Dan tanpa janji, tanpa undangan, 4 murid Syekhona Holil mulai bergerak ke arah yang sama. Isyarat pertama, Hashim terbangun di sepertiga malam. Dadanya sesak, tasbih tua di tangannya bergetar halus. Dalam sujud, ia merasakan dorongan kuat, bukan suara, bukan mimpi, melainkan keyakinan yang tak bisa ditolak. Saatnya mengumpulkan yang tercerai. Di waktu yang hampir bersamaan, Wahab menghentikan penanya. Lidahnya keluh. Setiap hendak berbicara, dadanya berdenyut. Ia paham, ini bukan saat berdebat, ini saat menyatukan. Di tempat berbeda, Bisri sedang mengajar ketika tiba-tiba ia berhenti. Kitab di tangannya terasa berat. Dalam diam, susunan langkah-langkah solusi terangkai jelas di kepalanya, seakan seseorang menyusunnya satu persatu. Sementara As'ad, di perjalanan dakwahnya, bermimpi tentang 4 pelita yang nyalanya berbeda, namun apinya berasal dari satu sumber. Saat bangun, ia langsung berbalik arah. Tak satu pun dari mereka saling berkabar. Namun Allah telah menggerakkan arah kaki mereka. Pertemuan tanpa janji. Mereka bertemu di sebuah pesantren kecil. Hujan turun seperti dulu di Bangkalan. Saat mata mereka saling bertemu, tak ada salam panjang. Hanya senyap yang syarat makna. Hashim membuka pembicaraan dengan suara pelan. Kita dipanggil bukan untuk menonjol, tapi untuk menahan runtuh. Wahab mengangguk. Jika aku bicara terlalu keras, engkau tahan aku. Bisri menimpali lirih. Jika jalan menjadi rumit, aku akan merapikannya. As'ad tersenyum tipis. Jika kita takut, aku akan melangkah lebih dulu. Tak ada sumpah. Tak ada perjanjian tertulis. Yang ada hanyalah adab yang saling menjaga. Karomah yang menyatu. Ketika keputusan besar harus diambil, Hashim berdoa, dan doanya membuka jalan. Wahab berbicara secukupnya, dan kata-katanya menenangkan gejolak. Bisri menyusun solusi, dan setiap persoalan menemukan tempatnya. As'ad bergerak di lapangan, dan rasa takut perlahan mundur. Orang-orang heran. Mengapa langkah mereka selalu tepat? Mengapa tak saling bertabrakan? Jawabannya sederhana namun dalam. Karomah mereka tidak saling menyaingi, tapi saling melengkapi. Bayangan guru. Di Bangkalan, jauh dari keramaian, Syekhona Holil duduk sendirian. Beliau mengambil air wudhu, lalu sholat dengan khusyuk. Usai salam, beliau berdoa lama. Ya Allah, jangan engkau tampakkan mereka sebagai orang luar biasa. Cukup jadikan mereka jalan bagi kebaikan MU. Angin berhembus lembut, daun-daun bergerak pelan. Seolah alam menjawab, dikabulkan. Ujian terakhir di tengah kerja besar. Namun justru saat kerja besar dimulai, ujian paling berat datang. Sebuah kabar palsu menyebar. Mereka dituduh, diprovokasi, diadu domba. Banyak yang menunggu mereka pecah. Malam itu mereka berkumpul kembali. Tidak untuk membela diri, melainkan untuk saling mengingatkan. Hashim berkata, jika kita sibuk membersihkan nama, siapa yang membersihkan umat? Wahab menahan napas. Biarkan aku diam. Diamku lebih aman. Bisri menghela napas. Kebenaran tidak butuh tergesa-gesa. As'ad berdiri. Aku akan tetap berjalan. Siapa yang mau ikut, silakan. Fitnah itu akhirnya runtuh oleh waktunya sendiri. Seperti bayangan yang lenyap saat matahari naik. Karomah yang tidak pernah disebut namanya. Ada karomah yang membuat orang bisa berjalan di atas air. Ada yang mampu membaca isi hati. Namun ada karomah yang lebih tinggi dari semuanya. Yakni ketika seseorang menghilang dari pujian, tetapi hadir abadi dalam perubahan umat. Di titik inilah 4 murid Syekhona Holil Bangkalan berdiri, tanpa menyadarinya. Hashim, doa yang menjadi nafas zaman. Hashim semakin tua. Rambutnya memutih. Langkahnya melambat. Namun setiap kali umat berada di persimpangan, namanya selalu disebut. Bukan sebagai tokoh politik, bukan pula sebagai pemimpin massa, melainkan tempat bertanya sebelum melangkah. Suatu malam menjelang keputusan besar umat, Hashim mengunci diri. Ia tidak menerima tamu, tidak memberi pernyataan. Ia hanya duduk bersila. Tasbih tua itu kembali digenggam. Malam itu panjang. Tangisnya lebih panjang lagi. Ketika fajar menyingsing, ia keluar dengan wajah tenang. Keputusan pun diambil. Dan anehnya,
Keputusan itu, meski berat, diterima oleh berbagai pihak. Seorang murid bertanya, "Guru, bagaimana panjenengan tahu ini jalan yang benar?" Hashim menjawab pelan, "Karena aku tidak lagi bertanya apa yang paling menguntungkan, tapi apa yang paling sedikit melukai umat." Disitulah orang-orang mengerti. Doa yang jujur akan selalu menemukan jalannya sendiri. Wahab, diam yang mengalahkan ribuan kata. Wahab semakin jarang bicara di mimbar besar. Ia lebih sering duduk di belakang, mendengarkan. Banyak yang heran, padahal dulu ia dikenal lantang. Namun justru ketika ia berbicara singkat, keputusannya selalu menjadi rujukan. Pernah dalam sebuah pertemuan besar, perdebatan memanas. Semua menunggu Wahab memadamkan api. Ia berdiri, hanya berkata satu kalimat, "Kita lelah bertengkar karena lupa tujuan." Tak ada tambahan, tak ada dalil panjang. Forum itu selesai. Seorang santri muda mendekat. "Kiai, mengapa sedikit sekali bicara panjenengan sekarang?" Wahab tersenyum. Karena semakin dekat kepada Allah, semakin sadar bahwa tidak semua kebenaran perlu diumumkan. Bisri, jejak yang tertinggal tanpa disadari. Bisri menua dalam kesunyian. Ia tidak membangun menara tinggi. Ia tidak meninggalkan nama besar. Namun fatwa-fatwanya hidup di lisan banyak kiai, sering tanpa mereka tahu dari siapa asalnya. Suatu hari, seorang alim muda berkata, "Kiai, jawaban ini seperti pernah saya dengar, tapi saya lupa dari mana." Bisri tersenyum. "Jika engkau lupa namaku tapi ingat kebenarannya, itu sudah cukup." Ia wafat tanpa keramaian. Namun setelah kepergiannya, orang-orang sadar. Banyak persoalan besar pernah diselesaikan dengan cara berpikir yang ia tanamkan. Dan itulah karomahnya. Menjadi fondasi tanpa pernah berdiri di depan. As'ad, langkah yang terus berjalan. As'ad tetap berjalan, bahkan ketika tubuhnya renta. Dari desa ke desa, dari hati ke hati. Ia tidak mengejar murid banyak. Ia hanya memastikan satu hal. Setiap tempat yang ia singgahi lebih tenang daripada sebelumnya. Pernah seseorang bertanya, "Kiai, apa panjenengan tidak ingin dikenang?" As'ad tertawa kecil. "Jika Allah mengenang langkahku, manusia lupa pun tidak apa-apa." Ketika ia wafat, orang-orang baru menyadari bahwa desa-desa yang dulu ia singgahi memiliki satu kesamaan. Masjid hidup, perselisihan mereda, dan adab terjaga. Kembali ke Bangkalan. Di Bangkalan, Endalem itu kini sunyi. Namun para ulama yang datang selalu merasakan hal yang sama, ketenangan yang dalam. Seorang kiai muda bertanya di depan makam Syaihona Holil, "Apa rahasia panjenengan melahirkan murid-murid sebesar mereka?" Seakan angin menjawab dengan lirih, "Karena aku tidak mencetak murid untuk mengagungkan diri, tapi menyiapkan mereka agar hilang dalam hikmah." Penutup akhir, 4 murid, 4 karomah. Namun tidak satu pun dari mereka menyebut dirinya wali. Karena mereka tahu, karomah bukan untuk dipamerkan. Ilmu bukan untuk ditinggikan. Peran bukan untuk diwariskan nama. Yang diwariskan hanyalah arah. Dan arah itu masih terasa hingga hari ini. Di pesantren, di masjid, di doa-doa sederhana orang kecil. Itulah karomah sejati. Ketika engkau telah tiada, tapi kebaikanmu masih berjalan. Karomah yang tetap bekerja setelah mereka pergi. Waktu memiliki cara sendiri untuk menguji kebenaran. Ia mengikis nama, menghapus wajah, dan merobohkan kemegahan palsu. Namun apa yang ditanam dengan ikhlas, ia tidak lapuk, hanya berpindah wujud. Begitulah karomah 4 murid Syaihona Holil Bangkalan. Ketika jasad mereka telah kembali ke tanah, karomah itu tidak ikut dikubur. Ia justru menyebar, masuk langkah orang-orang yang bahkan tidak pernah bertemu mereka. Jejak yang tidak disadari. Di sebuah pesantren kecil, seorang santri muda bangun sebelum subuh. Ia tidak tahu mengapa dadanya selalu gelisah jika terlambat sholat malam. Ia hanya merasa, jika tidak bangun, ada yang hilang. Ia tidak tahu bahwa kegelisahan itu adalah warisan doa Hashim, yang dahulu lebih memilih sujud panjang daripada keputusan tergesa. Di tempat lain, seorang kiai menahan diri untuk tidak membalas hinaan. Lidahnya bergetar, dadanya panas, namun ia memilih diam. Setelah itu, masalah yang ia hadapi justru selesai tanpa pertengkaran. Ia tidak tahu bahwa diam itu adalah pantulan adab Wahab, yang dahulu belajar bahwa menahan amarah lebih berat daripada memenangkan debat.
Di sebuah desa, seorang alim sederhana menyelesaikan persoalan rumit dengan cara yang jernih dan adil. Ketika ditanya dari mana ia belajar cara berpikir itu, ia hanya mengangkat bahu. Ia tidak tahu bahwa kejernihan itu adalah bekas langkah Bisri yang membersihkan niat sebelum membersihkan dalil. Dan di jalan-jalan sunyi, ada dai yang terus melangkah meski sepi. Tidak terkenal, tidak disambut, namun desa yang ia singgahi pelan-pelan berubah. Orang-orang lebih rukun, masjid lebih hidup. Ia tidak tahu bahwa keteguhan itu adalah hembusan langkah As'ad yang mengajarkan bahwa keberhasilan dakwah tidak selalu berbunyi. Mimpi seorang kiai tua. Suatu malam, seorang kiai sepuh bermimpi berada di Bangkalan. Ia melihat Syekhona Holil duduk di serambi Endalem, sendirian. Tidak ada santri, tidak ada tamu. Kiai itu bertanya dalam mimpi, "Yai, murid panjenengan sudah tiada. Mengapa pengaruhnya masih terasa?" Syekhona Holil tersenyum, lalu menjawab pelan, "Karena yang aku titipkan kepada mereka bukan kemampuan, tapi arah pulang." Kiai itu terbangun dengan air mata mengalir. Sejak hari itu, ia lebih sering mengajarkan adab sebelum ilmu. Rahasia yang tidak pernah ditulis. Tidak ada kitab khusus tentang karomah 4 murid itu. Tidak ada catatan resmi tentang keajaiban mereka. Karena Syekhona Holil memang tidak ingin karomah menjadi cerita, melainkan cara hidup. Beliau pernah berpesan kepada salah satu santri terakhirnya, "Jika kau ingin melihat murid-muridku, jangan cari di panggung. Cari di orang-orang yang bekerja tanpa disorot." Dan benar saja, karomah itu hidup di guru yang sabar, pemimpin yang menahan diri, ulama yang menolak kenyamanan, dai yang terus berjalan meski sendiri. Ujian terakhir untuk pembaca. Maka kisah ini sejatinya belum selesai. Karena ujian terakhirnya bukan pada para tokoh, melainkan pada kita yang mendengar kisahnya. Apakah kita ingin karomah? Ataukah kita hanya ingin terlihat seperti orang yang dekat dengan Allah? 4 murid itu memilih jalan sunyi. Tidak mengejar dikenal. Tidak menuntut dihormati. Tidak sibuk membela diri. Mereka hanya memastikan satu hal. Ketika mereka melangkah, umat tidak tersesat. Jika suatu hari engkau bertanya, apakah karomah itu masih ada? Suatu masa, bertahun-tahun setelah para wali itu wafat, seorang pemuda datang ke Bangkalan. Ia bukan santri besar. Ia hanya lelah, oleh hidup, oleh persaingan, oleh agama yang terasa keras dan saling menyalahkan. Ia duduk di dekat makam Syekhona Holil Bangkalan. Tidak berdoa panjang. Tidak membaca banyak wirid. Ia hanya berbisik pelan. "Jika karomah itu masih ada, Yai, tunjukkan padaku satu tanda saja." Angin sore bertiup lembut. Tidak ada cahaya. Tidak ada suara gaib. Namun hatinya tiba-tiba menjadi tenang. Tenang yang tidak bisa ia jelaskan. Ia pulang ke rumah dengan langkah pelan. Malam itu, ia memilih memaafkan orang yang selama ini ia benci. Esoknya, ia menahan diri dari kata-kata kasar. Hari berikutnya, ia membantu orang lain tanpa ingin dipuji. Ia tidak sadar, namun hidupnya mulai berubah arah. Dan disitulah rahasianya. Karomah tidak selalu terjadi di depan mata. Karomah 4 murid Syekhona Holil tidak selalu muncul sebagai keajaiban yang bisa diceritakan ulang. Ia lebih sering muncul sebagai niat baik yang menang melawan ego, diam yang menyelamatkan keadaan, keputusan jujur yang terasa berat, langkah kecil yang konsisten. Orang-orang sering bertanya, mengapa sekarang jarang wali yang punya karomah? Padahal mungkin jawabannya adalah, karena kita terlalu sibuk mencari yang terlihat, hingga lupa pada yang membentuk. Suara yang tidak terdengar. Dalam tradisi pesantren, ada keyakinan halus bahwa doa para wali tidak pernah berhenti, hanya berganti alamat. Doa Hashim kini mengalir di dada orang-orang yang memilih doa daripada kekerasan. Diam wahab hidup di mereka yang menahan diri di tengah keributan. Kejernihan Bisri hadir pada ulama yang jujur meski sederhana. Langkah As'ad terasa pada dai-dai sunyi yang tidak viral, tapi istiqomah. Dan Syekhona Holil, beliau hadir setiap kali seorang murid memilih adab meski tidak diawasi. Jika engkau ingin mendapatkan bagian, seorang kiai sepuh pernah berkata kepada muridnya, jika engkau ingin kebagian karomah wali, jangan tiru keajaibannya, tirulah ketundukannya. Karena wali-wali itu tidak sibuk bertanya, apa yang akan kudapat? Melainkan,
Apa yang harus kutanggung agar orang lain selamat? Penutup sebenarnya. Maka kisah ini tidak berakhir di Bangkalan. Ia berakhir, atau justru dimulai, di diri siapapun yang membacanya. Jika setelah membaca ini, engkau lebih lembut, lebih sabar, lebih berhati-hati pada lisan, lebih jujur pada niat, maka tanpa disadari, karomah itu telah menyentuhmu, bukan untuk menjadikanmu wali, melainkan untuk menjadikanmu manusia yang selamat. Dan bagi para wali, itulah kemenangan terbesar.